Selamat malam semuanya. Malam Amara, aduh gimana Semarang? Panas, Pak. Mois panas, Jakarta juga panas. Ya, sebelum kita mulai kebaktian pada malam hari ini, mari kita bersatu di sejenak. Satu itu selesai. Untuk nyanyian pembuka, mari kita nyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami di ruang Zoom ini pada malam hari ini untuk melaksanakan kebaktian pemuda remaja. Berkati kebaktian yang akan kami laksanakan, semoga dapat berjalan lancar untuk setiap koneksi internet yang kami gunakan. Dan berkati teman-teman kami yang belum hadir, supaya bisa segera hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya pada nama Tuhan saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk nyanyian sebelum firman, kita akan menyanyikan lagu Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus
Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa hanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kami ada saat ini sebagaimana kami adanya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, pimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu inilah yang menjadi kekuatan dan tuntunan dan juga penghiburan dan sekaligus teguran bagi kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dengan roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ke 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ke 41. Lembaga Alkitab memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Begini katanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Secara demikian pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, ya, kita semua manusia nih dikaruniai rasa takut. Bukan hanya cuma manusia, tapi binatang juga, semua hewan ya ada rasa takut. Rasa takut itu untuk menghindar sesuatu bahaya. Mengapa Tuhan mengaruniakan kita rasa takut? Tuhan mengaruniakan kita rasa takut itu adalah untuk survive, ya, untuk mempertahankan hidup. Supaya dengan rasa takut itu manusia tidak mendekati bahaya. Supaya manusia tidak lalu kemudian bermain-main dengan bahaya. Dan kadang-kadang memang manusia ini beda dengan binatang ya, dengan hewan. Kalau manusia meskipun ada rasa takut bagi orang lain, tapi bagi orang-orang lain itu yang namanya kemudian dia justru menantang. Orang mengatakan ini adrenalin. Orang mengatakan ini olahraga ekstrim. Orang mengatakan ini adalah segala yang sifatnya sangat ekstrim dan berbahaya. Ya, sehingga orang hanya melakukannya dengan seperti stuntman gitu. Dia melakukannya dengan latihan. Nah, saudara, manusia memang dengan akal budinya dia bisa melawan bahaya. Dia bisa melawan dan menghadapi ya bahaya. Tetapi bagi banyak orang ya lalu kemudian orang mengaruniakan rasa takut. Tuhan mengaruniakan kita semua rasa takut. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa takut? Ya, kenapa takut? Yang pertama, orang merasa takut karena orang tidak tahu. Kalau orang nggak ngerti, orang tidak tahu, orang akan takut.
Lalu kamu masuk ke dalam sebuah kamar gelap, tempat yang gelap, kamu tidak tahu. Itu kamar gelap yang memang benar-benar kamu tidak tahu apa yang akan ada di situ. Dan itu memang tempat yang asing bagi kamu. Kamu akan takut. Ya, apalagi kamu gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Kamu akan berjalan pelan, mengendap-endap, itu, dan kamu tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Ya, bukan soal setan, bukan soal apa, tapi kamu karena gelap, kamu hati-hati dan kamu takut jatuh, kamu takut kepentok, atau kamu pun juga ada bahaya di situ, kamu mewaspadai. Tapi kalau kamu tahu, kamu masuk ke kamar, ya kamu mau masuk ke kamar tidurmu dan gelap, gitu. Kamu akan berani penuh dengan berani tanpa khawatir, kamu akan berjalan lalu kemudian menyusur tangannya untuk menyalakan lampu. Klik, dan kamu tahu itu kamar kamu kok, itu tempat kamu. Meskipun gelap, kamu tidak akan ketakutan. Ya, kenapa? Karena itu di tempat yang kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, saudara, ketidaktahuan itu membuat kamu menjadi takut. Suatu ketika kamu akan menghadapi ujian. Ya, ujian sekolah misalnya atau ujian skripsi. Kamu akan merasa khawatir. Kamu akan merasa, waduh, tertekan. Ya, kenapa? Karena kamu nggak tahu apa yang akan ditanya, seperti apa pertanyaannya, lalu kemudian ujiannya seperti apa, bagaimana. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman pertama bagi kamu. Kamu tidak tahu. Tetapi seandainya misalkan dosen yang ngasih tahu dulu kisi-kisi yang akan ditanyakan nanti dalam skripsi kamu, ya kira-kira ini dan ini dan ini. Coba kamu pelajari. Begitu kamu masuk ujian, kamu udah tahu, oh kira-kira inilah yang akan ditanya gitu. Nah kalau kamu tahu, gitu kan, kamu nggak akan merasa khawatir dan takut. Saudara, apa yang terjadi pada murid-murid pada saat ini? Murid-murid itu memang sehari-hari dia sebagai murid yang hari-harinya mencari ikan di Danau Genesaret. Tidak asing bagi mereka. Ya, danau itu adalah sesuatu hal yang biasa. Itu ya, kalau ngelihat orang Batak misalnya, ngelihat Danau Toba ya biasa dia. Gitu, nggak ada sesuatu hal yang mengerikan, dan mungkin bagi orang-orang tertentu dia berenang. Ya kan? Tapi bagi orang yang nggak ngerti, oh ini dalam banget. Oh ini bahaya. Oh ini mengerikan. Oh ini menakutkan. Saudara, gelombang yang besar bagi murid-murid itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Karena itu murid-murid takut. Murid-murid menjadi khawatir. Dia tidak biasa. Apa sih yang terjadi? Ya, sementara Yesus tidur. Betul ya, Yesus tidur. Saudara, ada dua hal yang boleh kita pelajari di sini. Yang pertama, kita seringkali menemukan situasi hidup yang tidak kita paham. Ya, mungkin kita menemukan, misalnya tanya ke Amara, bagaimana ketika dia pertama kali tiba di Semarang. Pertama kali kamu tiba di kota Semarang, nggak ada teman, nggak ada siapa. Lalu pertama kali kamu sekolah di sana. Ya kan, nggak ada tim, lalu kemudian kita belajar kenalan. Ya sekarang sih udah sekian lama, kamu udah merasa nyaman mungkin, kamu sudah merasa udah banyak teman, ya, dan kamu sudah biasa dengan kota itu. Tetapi ketika memulai sesuatu yang baru, ada kekhawatiran. Mungkin kalau nggak khawatir, orang istilahnya sekarang gamang gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu yang khawatir, sesuatu yang gamang, sesuatu yang membuat dia merasa ada sesuatu nggak beres. Ada ketakutan. Saudara, lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Mengapa kamu begitu takut terhadap situasi yang mengancam? Mengapa kamu begitu takut terhadap situasi yang tidak menentu? Mengapa kamu begitu takut terhadap situasi yang kamu tidak tahu? Mengapa kamu begitu takut terhadap sebuah realitas kehidupan yang mungkin mengecewakan?
Ya pertanyaan Yesus itu mengapa kamu begitu takut? Lalu pertanyaan Yesus itu pun juga dikaitkan dengan mengapa kamu tidak percaya. Saudara, kita takut karena kita tidak punya kepercayaan. Ya, seandainya kita sedikit punya iman saja. Seandainya kita belajar percaya saja. Belajar percaya Tuhan menyertai. Belajar percaya bahwa Tuhan ada. Belajar kamu beriman bahwa Tuhan Yesus Gembala Agung menyertai kita. Kita percaya Tuhan Yesus ada. Kita percaya Tuhan Yesus beserta. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama selalu. Kalau kita yakin, kita percaya Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita, maka itu yang Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya saudara, kita belajar percaya saja untuk kita mengatasi rasa takut. Kita belajar percaya saja untuk kita mengatasi rasa khawatir. Kita belajar percaya kepada Tuhan untuk mengatasi situasi yang tidak menentu. Karena itu saudara yang kekasih, ya ketika Tuhan Yesus di sini mengajak kita untuk belajar beriman. Ya, belajar percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Yesus yang menyertai dan yang selalu ada bersama dengan langkah hidupmu. Apapun yang ada, Tuhan Yesus menjadi Gembala Agung yang selalu ada dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bersamamu. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang Untuk doa syafaat, silakan Kak Gan. Ya, teman-teman, ada yang mungkin ingin didoakan? Ada yang mau nitip doa? Ada yang sakit mungkin? Nah, kita doa bersama-sama aja. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa.
Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan pemuda remaja ya Tuhan, bersama dengan Pak Pendeta Erik ya Tuhan, ingin menaikkan doa syafaat bersama-sama ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Pak Pendeta Erik ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi pelayanan beliau, beliau ya Tuhan, baik di GKP FK Cakung maupun di gereja lain ya Tuhan. Berilah kelancaran ya Tuhan, perlindungan selalu ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan, jaga kondisi Pak Erik ya Tuhan, agar selalu tetap fit ya Tuhan. Juga berkati ya Bapak, keluarganya ya Tuhan, Ibu Melani maupun anak-anaknya ya Tuhan, Bung Buta dan juga Bung Adi ya, Bung Abdi ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Bapak dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan juga di gereja mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka juga diberkati kesehatan dan juga penyertaan kelancaran selalu ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi koordinator kami ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan belum bisa bergabung bersama dengan kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Bung Denny ya Tuhan pada setiap pekerjaan, pelayanan juga yang dilakukan ya Tuhan, juga untuk keluarga kecilnya ya Tuhan, kiranya Kau sertai, Kau jaga ya Tuhan, lindungi ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi renovasi gedung gereja kami ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan yang sedang proses finishing ya Tuhan dan perampungan ya Tuhan di lantai satu terutama ya Tuhan berkati ya Bapak setiap para pekerja maupun jemaat-jemaat ya Tuhan maupun simpatisan ya Tuhan juga donatur-donatur ya Tuhan telah memberikan eh, sedikit berkat yang mereka berikan ya Tuhan untuk kelancaran proses pembangunan gereja kami ya Tuhan agar bisa cepat selesai ya Tuhan dan nantinya ya Tuhan kami juga dapat lancar memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami ingin berdoa bagi komisi-komisi yang ada ya Tuhan, baik itu komisi anak, komisi pemuda, komisi lansia, komisi wanita, komisi pria ya Bapak. Kau berkati ya Bapak dalam setiap program kerja maupun pengurus harian yang mereka punya ya Tuhan, agar setiap rencana yang dilakukan ya Tuhan dan direncanakan ya Tuhan dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana yang dilakukan ya yang diinginkan ya Tuhan. Juga itu kami bagi majelis-majelis ya Tuhan, kesehatan mereka ya Bapak. Sebentar lagi ya Tuhan kami juga ingin eh, mengadakan dan juga sedang berjalan ya Tuhan proses pemilihan majelis ya Tuhan tahap kedua ya Bapak. Kiranya ya Tuhan Kau berkati ya Bapak setiap panitia ya Bapak yang sudah bekerja keras ya Tuhan untuk kelancaran proses pemilihan majelis ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak agar nantinya ya Tuhan majelis yang baru ya Tuhan dapat melaksanakan tugas dan juga pelayanan ya Tuhan di gereja kami ya Tuhan dengan lancar ya Tuhan. Dan tentunya untuk memuliakan nama saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan terkhusus kami ingin berdoa bagi Komisi Pemuda Remaja ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan kami juga masih secara online ya Tuhan. Rencananya ya Tuhan kami ya Tuhan di bulan depan ya Tuhan kami akan mengadakan ibadah secara offline maupun online juga ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau berkati kelancaran yang akan rencana yang kami inginkan ya Tuhan. Hal tersebut ya Tuhan kami satu dengan lain ya Tuhan agar bisa tetap muka ya Tuhan, bercengkrama ya Tuhan agar bisa kami juga bisa lebih erat, lebih dekat ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi adik-adik kami ya Tuhan yang masih sekolah ya Tuhan baik di SMP maupun di SMA dan juga bangku kuliah ya Tuhan Kau berkati mereka ya Bapak agar setiap pelajaran-pelajaran ya Tuhan yang mereka pelajari dari guru maupun dosen ya Tuhan agar bisa mereka ikuti dengan baik dan agar bisa mereka memiliki semangat belajar yang tinggi ya Bapak untuk mereka bisa menggapai cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan juga untuk memuliakan nama saja ya Tuhan dan membahagiakan nama-Mu ya Tuhan berserta dengan orang tuanya ya Bapak. Juga ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami tahu ya Bapak mencari pekerjaan itu sulit ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak setiap talenta yang mereka miliki ya Tuhan agar juga mereka bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan juga talenta yang mereka punya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kau berikan mereka kesabaran ya Tuhan untuk mencari pasangan hidup ya Tuhan yang mereka inginkan ya Tuhan agar bisa sesuai dengan rencanamu juga seiman tentunya ya Bapa. Ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Tuhan yang lain ya Tuhan yang belum bisa bergabung ya Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Baik itu mereka kurang aktif ya Tuhan maupun sakit ya Tuhan. Kau berkati Bapa mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan Kau selalu menyertai mereka ya Bapa agar nanti mereka juga bisa kembali aktif juga bisa menjadi lebih sehat lagi ya Tuhan
dan bisa bergabung dengan kami di sini ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk rencana-rencana kami yang lainnya ya Tuhan, seperti olahraga rutin ya Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan setiap minggu ya Tuhan. Juga rencananya ya Tuhan setiap Sabtu nanti ya Tuhan, rencananya ya Tuhan kami akan mengadakan tenis bola pingpong ya Tuhan setelah ibadah offline ya Tuhan yang kami lakukan setiap malam minggu ya Bapak. Kiranya ya Tuhan rencana itu dapat berjalan lancar ya Tuhan. Juga teman-teman pemuda kami yang lain ya Tuhan bisa bergabung bersama sembilan kami ya Tuhan, agar nantinya ya Tuhan pemuda remaja kami ya Tuhan bisa semakin ramai dan juga ya tentunya ya Tuhan bisa semakin erat tentunya ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Di tengah kondisi kami ini ya Tuhan, di COVID-19 ini ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan Kau bisa berikan ya Tuhan pemerintahan kami juga ya Tuhan, juga tenaga dokter tentunya ya Tuhan, ya Tuhan, tenaga kesehatan medis ya Tuhan tentunya ya Bapak. Kau berkati kesalahan mereka ya Tuhan agar kondisi COVID ini ya Tuhan bisa semakin baik kembali ya Bapak. Yang saat ini masih PPKM level 1 ya Bapak, Kau berkati Bapak setiap daerah ya Tuhan, agar nantinya ya Tuhan kami juga bisa kembali hidup secara normal ya Tuhan. Tentunya ya Bapak sesuai dengan arahan pemerintah ya Bapak. Berarti juga itu pemerintah ya Tuhan mulai dari pemerintah teratas ya Tuhan, presiden ya Tuhan maupun para menteri ya Bapak serta jajaran-jajaran yang lain ya Tuhan serta di tingkat terendah ya Tuhan di RT RW ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Kau bisa bisa membantu ya Tuhan dan merencanakan bangsa Indonesia ini semakin lebih maju ya Bapak. Juga ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Tuhan yang terkena bencana alam ya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan daerahnya ya Bapak, kiranya Kau berkati mereka penghiburan selalu ya Bapak, penyertaan selalu ya Tuhan agar mereka bisa kembali hidup normal ya Tuhan seperti biasa ya Bapak. Tuhan, doa yang kami panjatkan ini ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini ya Bapak, kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan, doa Bapak kami. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makan kami secukupnya dan pernah kami kami juga memberi orang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami dalam percobaan tetapi lepaskan kami dari yang jahat karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Untuk penutup kebaktian pada malam hari ini, mari kita nyanyikan lagu Tuhan yang Besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, keselamatan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Baik saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta.